Hasil screening COVID yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Palembang terhadap 3 sekolah menengah pertama, siswanya terkonfirmasi positif COVID-19. Langkah sementara yang diambil ketiga sekolah ini dengan menghentikan belajar tatap muka. Ditemukan klaster baru dunia pendidikan di Kota Palembang ini yakni di SMP Negeri 10, SMP Negeri 9, dan SMP Negeri 27. Adanya kasus konfirmasi positif COVID-19 di sekolah ini, Dinas Pendidikan Kota Palembang saat ini menerapkan pembelajaran level 2. Khusus untuk ketiga sekolah yang siswanya terkonfirmasi positif. Untuk sementara pembelajaran secara tatap muka dihentikan dan untuk kembali menerapkan pembelajaran daring. Temuan adanya klaster baru di sekolah ini karena hasil screening COVID-19. Hasil koordinasi karena laporan daripada sekolah-sekolah, anak-anak kita sudah ada yang terpapar COVID ya. Dan hasil screening Dinas Kesehatan, seperti SMP 10 kemarin ada 20 anak yang positif, SMP 9 juga, dan ada SMP Negeri 27 itu sudah positif. Maka kami ambil langkah-langkah ya, sepakat bahwa pembelajaran PTM kita kembalikan pada masa level 2. Artinya hanya 2 hari dalam 1 minggu PTM-nya, 4 harinya daring, dan jam belajar mereka kita kembalikan. Ditemukannya siswa SMP terpapar COVID-19, Dinas Pendidikan Kota Palembang memberlakukan pembelajaran level 3. Pembelajaran tatap muka hanya 2 hari dan 4 hari secara daring. Untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka 100% masih menunggu perkembangan COVID-19 di lingkungan sekolah. Adi Gunawan, TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu, 20 siswa SMP Negeri 10 Palembang terkonfirmasi positif COVID-19. Guna menekan bertambahnya kasus baru, pembelajaran tatap muka dihentikan hingga tanggal 19 Februari 2022. Temuan 20 siswa yang terkonfirmasi COVID-19 ini usai pihak sekolah melakukan screening terhadap para siswa mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Dari hasil PCR ditemukan adanya 20 siswa dinyatakan positif COVID-19. Adanya klaster sekolah ini, pihak sekolah SMPN 10 Kota Palembang terpaksa menghentikan sementara pembelajaran tatap muka secara langsung selama 14 hari. Nah, dari 200 sampel yang di-screening, ternyata ada yang terpapar atau melalui antigen, yaitu kelas 72 ada 2 orang, kemudian kelas 74 ada 2 orang, kemudian kelas 82 ada 2 orang, kelas 87 ada 4 orang, kemudian 92 ada 2 orang. Karena ada memang surat edaran maupun dari edaran 4 kementerian, kita punya istilahnya wewenang dengan menyetop PTM-nya, tapi kami sudah melaporkan secara lisan kepada Dinas Pendidikan sejak adanya screening pada tanggal 2 tersebut langsung ke Kepala Dinas maupun Kepala Bidang. Meski PTM ditutup, pihak sekolah mengambil langkah memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau daring hingga 19 Februari 2022. Untuk anak yang terkonfirmasi terus akan dipantau perkembangan kesehatannya, yang kini melakukan isolasi mandiri di rumah. Adi Gunawan, TVRI Sumsel melaporkan. Tren kasus COVID-19 di Kota Palembang terus meningkat dan hampir setiap hari ada penambahan 100 kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19. Berikut selengkapnya dilaporkan reporter TVRI Sumatera Selatan Balkis Hijrah. Baik saudara, dapat kami laporkan bahwa tren kasus COVID-19 di Kota Palembang mengalami lonjakan hingga 500%. Dari data Dinas Kesehatan Kota Palembang per 6 Februari kemarin, jumlah kasus COVID-19 di Kota Palembang mencapai 30.930 kasus dengan kasus aktif sebanyak 534 orang. Sedangkan 1 minggu sebelumnya kasus positif COVID-19 di Kota Palembang baru mencapai 108 kasus. Dari data ini hampir setiap hari ada penambahan 100 kasus baru di Kota Palembang, sehingga berdampak pada keterisian tempat tidur yang juga meningkat di rumah sakit menjadi 18%. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya mobilitas warga Kota Palembang
dalam 1 minggu terakhir dan mulai menurunnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker. Kenaikan kasus COVID-19 ini juga mulai muncul di lingkungan sekolah sehingga pihak sekolah terpaksa untuk menghentikan pembelajaran tatap muka dan kembali belajar secara online atau daring. Selain itu, kasus Omikron pertama di Provinsi Sumatera Selatan ditemukan dari pasien di Kota Palembang dengan riwayat bepergian ke Jakarta. Untuk itu, masyarakat Palembang sebagai penyumbang kasus COVID-19 terbesar di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat mengetatkan pemberlakuan protokol kesehatan dan juga mengikuti aturan PPKM level 2 dari pemerintah. Balkis Hijrah Adi Gunawan melaporkan. Saudara, seorang warga asal Kota Palembang terdeteksi COVID varian Omikron setelah melakukan perjalanan dari luar kota. Berdasarkan pemeriksaan whole genome sequencing dari Kementerian Kesehatan yang diterima Dinkes Sumsel pada tanggal 4 Februari 2022. Dari sejumlah sampel COVID-19 yang sebelumnya sudah dikirim, 1 diantaranya terdeteksi positif terpapar COVID varian Omikron. Warga asal Kota Palembang ini diketahui memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta dan positif mengalami COVID saat kembali ke Palembang. Pengiriman sampel ke laboratorium Kemenkes ini sudah dilakukan sejak 2 pekan lalu. Sehingga pasien yang terpapar Omikron saat ini diperkirakan sudah sembuh. Meski demikian, Dinkes Sumsel akan mengantisipasi penyebaran varian Omikron dengan meningkatkan upaya 3T atau tracing, testing, dan treatment. Ini warga Palembang kebetulan punya riwayat perjalanan dari Jakarta sebelumnya. Beberapa hari di Jakarta, pulang ke Palembang, kemudian demam dan dia datang ke layanan kesehatan dan di swab dan kemudian spesimennya dikirim dan positif. Tapi pada saat ini kasus ini kondisinya sudah sembuh, ya sudah sembuh dari COVID-19 karena ini memang kasusnya pada tanggal 17 Januari yang lalu, ya. Meski menimbulkan gejala yang ringan, namun varian Omikron dinilai lebih cepat menular dari varian lainnya, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan prokes secara ketat. Afif Asari, TVRI Sumsel melaporkan. Kasus penyebaran dan penularan COVID-19 di Kota Lubuk Linggau kembali bertambah. Ada penambahan 8 kasus baru konfirmasi positif COVID-19. Sejak awal bulan Februari 2022 terjadi indikasi penambahan kasus baru penularan COVID-19 di Kota Lubuk Linggau. Data dari Dinas Kesehatan sebelumnya, penambahan kasus COVID-19 per 4 Februari 2022 sebanyak 3 kasus. Namun kembali bertambah sebanyak 5 orang per tanggal 6 Februari 2022, sehingga total keseluruhan mencapai 8 orang. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau Darlela mengatakan penambahan kasus COVID-19 ini terjadi sejak awal Februari. 8 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 semuanya tengah menjalani isolasi mandiri atau dalam kondisi tanpa gejala. Kita khusus di Kota Lubuk Linggau sampai hari ini itu sudah berjumlah 8 orang, ya. Berjumlah 8 orang terhitung sampai hari ini. Dan semuanya isoman, jadi tidak ada yang dirawat, isoman. Namun dalam hal ini tim surveillance kita tetap mengadakan tracking, itu berjalan. Kemungkinan, tapi data hari ini itu belum keluar, tapi sementara datanya sudah ke kita hari ini, kemungkinan insya Allah kalau nggak salah kita 9 orang hari ini. Meski telah terdapat 8 orang yang positif COVID-19, pihak Dinas Kesehatan belum bisa memastikan apakah ada varian Omikron karena masih menunggu hasil PCR. Dari Kota Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Kasus positif COVID-19 di Kabupaten 4 Lawang bertambah 4 orang. Total 9 pasien kini dirawat dan isolasi mandiri. Juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten 4 Lawang, Dr. Arga Sena mengatakan, keempat pasien 2 diantaranya berasal dari Kecamatan Pendopo menjalankan isolasi mandiri. 2 orang lagi asal Tebing Tinggi dan asal Kecamatan Ulu Musi dirawat di RSMH Palembang. Dari keempat pasien positif COVID-19 tidak ada yang terdeteksi virus varian baru Omikron. Saat ini
di 4 Lawang kasus aktif. Kemudian tanggal hari ini, tanggal 7, kasus aktif ada 11 orang, di mana 3 orang ini dirawat di Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein Palembang, sedangkan 8 lainnya menjalani isolasi mandiri. Saat ini kasus kumulatif positif COVID-19 per tanggal 7 Februari 2022 sebanyak 387 orang. Dengan rincian 348 orang sudah dinyatakan sembuh, 35 orang meninggal dunia, 7 orang isolasi mandiri, dan 2 orang dirawat di RSMH Palembang. Dari 4 Lawang, Diah Anggraini melaporkan.